selamat datang di podcast Jurnal CSR. Pada pagi hari ini senang sekali bisa berjumpa bersilaturahmi dengan narasumber kita yang luar biasa, Bapak Ruli Yusuf, Kepala Divisi Corporate Social Responsibility PT Pegadaian. Gimana Pak Ruli kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih Mas Unggul sudah diundang dan bincang-bincang pagi ini, mudah-mudahan siang hari ini mudah-mudahan bisa semakin memberikan kita wacana-wacana baru dan juga bisa mendapatkan insight baru nih. Terima kasih Mas Unggul. Terima kasih Pak Ruli. Bagaimana kesehariannya? Apakah misalnya hari ini sudah ada beberapa aktivitas yang dijalankan Pak Ruli? Oh iya, hari ini kita ada di Bandung nih, bersama dengan teman-teman pengurus bank sampah yang menjadi binaan Pegadaian. Forum bank sampah binaan Pegadaian ini alhamdulillah sedang melakukan aktivitas. Yang pertama, rapat kerja nasional nih. Wah, luar biasa, keren ya. Sehingga kita dampingi mereka untuk kemudian membuat perencanaan ke depan tahun 2023 serta yang tadi nih evaluasi selama tahun 2022 program-program yang sudah dijalankan. Ya, luar biasa, bank sampahnya sudah ada rapat kerja nasional ya gitu kan. Dan kemudian tentu ini Pegadaian membina bukan hanya kurun waktu yang singkat ya Pak. Sudah mungkin di tahun berapa? Ketiga atau keempat ya Pak Ruli? Iya. Pegadaian membina sekitar dimulai dari 2018. Secara masif itu di 2019. Jadi tidak kurang dari lebih dari 3 tahun kita mendampingi mereka untuk memberikan arti bagi lingkungan. Betul. Terutama bagaimana mengurangi sampah dari sumbernya. Nah, dari hulunya begitu ya. Dari hulunya. Iya. Terima kasih Pak Ruli sudah berkenan untuk hadir hari ini. Yang pertama mungkin kami juga ingin dapat cerita Pak, karena mungkin teman-teman juga perlu tahu sebetulnya Pegadaian ini apa sih yang dilakukan ya secara core bisnisnya begitu ya, ruang lingkup pekerjaan yang selama ini menjadi concern dari teman-teman Pegadaian itu mungkin bisa dijelaskan sekilas Pak Ruli. Baik. Jadi visi Pegadaian itu menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan menjadi agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Dalam hal ini berarti lembaga keuangan kita ini Mas. Pembiayaan core bisnis kita adalah gadai, yakni suatu transaksional yang ada di masyarakat bersama Pegadaian. Apabila yang paling umum adalah punya emas disimpan di Pegadaian begitu, dan kemudian masyarakat bisa bridging untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak dan juga memerlukan solusi-solusi tersebut. Oleh karena itu gadai sejak 1901 nih sudah ada. Legend banget ini. Legend banget. Dan yang paling keren tadi adalah bahwa mereka selalu memiliki budaya menabung emas. Sehingga masyarakat kita dalam hal punya investasi emas tidak dijual Mas Unggul. Tapi justru malah digadaikan di Pegadaian. Dioptimalkan dan diproduktifkan. Sebab kalau dijual itu akan ada kehilangan ongkos beli lagi dan juga membeli kembali. Jadi menjual dan membeli itu ada gain yang ada selisih yang seharusnya tidak terjadi kalau seandainya digadaikan. Betul. Apalagi cuman untuk kebutuhan yang sifatnya lebih cepat dan sebagainya. Menarik Pak Ruli, tadi dari visi perusahaan saja sudah sangat TJSL sekali gitu ya. Karena bagaimana mewujudkan inklusi keuangan. Betul. Jadi itu yang kemudian mendorong seluruh komponen perusahaan untuk bergerak bagaimana mewujudkan inklusi keuangan dengan berbagai macam inovasi Pak. Betul sekali. Nah yang hari ini ingin kami gali lebih dalam, salah satunya adalah program bagaimana sampah itu kemudian punya nilai tambah yang luar biasa. Bahkan melalui program Pegadaian, sampah ini bisa ditukarkan ya barangkali dengan menjadi emas begitu Pak. Nah itu mungkin bisa diceritakan Pak, program ini latar belakangnya seperti apa dan kenapa kemudian menciptakan program ini gitu Pak. Ruli. Sepanjang yang kami ketahui di Pegadaian ini melakukan transformasi itu 2018 ke depan ini Mas. Dalam melakukan transformasi tadi kita menemukan satu pola di mana untuk menemukan visi sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat, maka gerakan literasi keuangan ini harus masif. Dan bagaimana ini bisa berhubungan dengan lingkungan? Bagaimana kita bisa mendukung program tetap pada lingkungan? Ada masalah yang kita sebut dengan ada masalah dengan sampah.
bahwa sampah ini ada di mana-mana dan kemudian solusinya selalu saja belum secara komprehensif. Tetapi dari literatur yang kita ketahui, Pegadaian ini kemudian melakukan kajian mapping awal di tahun 2018 itu. Ketika inisiasi di awal ya Pak ya? Ketika inisiasi di awal, bahwa memang sampah ini menjadi problematika dan ada problem di mindset dan perilaku masyarakat secara umum. Dan sumber daripada sampah yang terbesar rata-rata itu dari rumah tangga. Nah, setelah dikaji digali, kita mendapati memang ada banyak bank sampah di Indonesia. Ada lebih daripada 11.000. Tentunya data-data ini menjadi satu acuan bagi kami untuk bagaimana terjun ke bank sampah. Pegadaian ini ada di 4.600 outlet, ada 12 kantor wilayah dan ada 61 area. Di 61 area inilah menjadi titik kumpul kami untuk mencari bank sampah. Mencari bank sampah yang bisa akan mau melakukan kerjasama. Jadi kerjasama dengan bank sampah. Dan ada satu model bisnis di bank sampah itu di mana setelah sampah terkumpul, itu kan dijual ke pengepul ataupun ke pihak-pihak yang siap menerima sampah itu menjadi rupiah. Betul. Nah, kemudian dari rupiah tadi ditabung dalam satu tabungan yang disimpan oleh bank sampah itu sendiri. Karena pada saat mereka harus nyetor ke perbankan dan lain, sepertinya bagi mereka itu masih kecil-kecil ini uangnya. Pegadaian punya satu produk namanya tabungan emas. Mulai dari kalau sekarang 10 ribuan. Waktu tahun 2018 tuh mulai 5 ribuan, 6 ribuan begitu. Sehingga sangat related dengan sampah yang tadi dikumpulkan. Nilainya masih bisa dijangkau. Sekarang pun ya 9 ribuan masih bisa dijangkau. 0,01 gram. Nah, ini kemudian kita tawarkan kepada pihak-pihak bank sampah di sekitar area Pegadaian. Dan alhamdulillah gayung bersambut bahwa teman-teman dari bank sampah, pengurus bank sampah tertarik untuk berdampingan dengan Pegadaian. Kemudian kita mapping apa kebutuhan daripada bank sampah untuk disupport oleh kita, dan sebagian besar mereka membutuhkan support untuk meningkatkan skill mereka untuk keterampilan dalam mengolah sampah. Hal tersebut kemudian kita ramu, kita rancang untuk mensupport tersebut. Kemudian sarana untuk shelternya tuh kan perlu ruang untuk penyimpanan. Maka diperlukanlah sebuah kesepakatan dengan lingkungan bahwa keberadaan bank sampah ini legalitasnya benar, bukan milik daripada misalnya perseorangan, tapi didukung oleh lingkungan. Kenapa? Karena ingin keberlanjutan daripada keberadaan bank sampah tersebut. Ada yang kendaraan diperlukan dan sebagainya. Ini awal-awalnya kita memapping dan kemudian mensupport keberadaan bank sampah. Sehingga kan sekarang kita mencatat ada 71 bank sampah di Indonesia yang menjadi binaan Pegadaian. Penyebarannya mungkin di beberapa kantor cabang Pegadaian ya Pak ya? Rata-rata di area tadi, di area kantor wilayah Pegadaian, area-area wilayah Pegadaian yang tersebar. Kan ada 61, berarti ada satu area yang memiliki beberapa bank sampah. Menarik ini program bank sampah. Kemudian ada dua isu yang menurut saya menarik Pak dari program ini. Yang pertama adalah bagaimana melakukan upaya penyelesaian terhadap isu lingkungan Pak. Salah satunya adalah pengolahan sampah, dan yang kita tahu sampah ini sebetulnya kalau selesai di hulunya, beban yang ada di hilirnya sudah relatif ringan begitu Pak, ketika itu bisa diselesaikan dari sisi rumah tangga. Yang kedua, program ini juga mengajarkan bagaimana kesadaran akan berinvestasi. Nah, makanya dua hal ini bisa dikombinasikan, itu menurut saya yang menarik. Dan tadi disampaikan Pak Ruli juga ada unsur capacity building yang kemudian dilakukan terhadap masyarakat. Nah, bagaimana Pak dari mulai proses perencanaan hingga kemudian evaluasi yang sampai hari ini juga dilakukan, itu mungkin dari sisi policy kebijakannya seperti apa Pak Ruli? Oke, baik. Terima kasih Mas Unggul. Ini menarik untuk kita berdiskusi. Bahwa menyadari bahwa 71 bank sampah yang ada di seluruh Indonesia ini, tentu komunikasi harus kami perbaiki. Pola komunikasi antara Pegadaian dengan pengurus-pengurus bank sampah tersebut. Maka diinisiasi dari awal tahun, kita meminta kepada pengurus-pengurus bank sampah binaan Pegadaian ini membentuk satu forum yang bisa menjembatani dari seluruh bank sampah, dari, oleh, dan untuk mereka. Jadi justru mereka merancang kegiatan-kegiatan yang diusulkan ke Pegadaian dalam rangka tadi
apa yang bisa kita support terhadap keberadaan bank sampah, dan juga eksistensi mereka, membangun trust daripada nasabahnya agar keberadaan bank sampah ini terus memberikan manfaat dan berlanjut. Kemudian dari forum ini kemudian mereka melakukan yang namanya rapat-rapat wilayah dan juga rapat kerja. Di sana dilihat bahwa terdapat beberapa gap yang mereka rasakan. Antara lain tadi bahwa mereka karena ingin sering melakukan edukasi, maka perlu satu kompetensi komunikasi. Maka skill untuk menjadi public speaking itu dimintakan kepada kami. Alhamdulillah itu bisa terlaksana. Itu permintaan dari masyarakat? Permintaan langsung dari bank sampah, pengurus bank sampah. Jadi mereka yang meminta, ini ada kebutuhan yang kami rasakan supaya kami bisa lebih baik lagi dalam berkomunikasi, menyampaikan ide gagasan, dan mereka mau menerima, bahkan bisa dengan hati terbuka, dengan kesadaran bisa bersemangat melakukan perubahan dan pemilahan sampah tadi. Nah, ini kita lakukan dan kita akan terus evaluasi, dan sepertinya akan menjadi semacam kurikulum wajib bagi pengurus bank sampah mendapatkan sertifikasi kompetensi yang namanya komunikasi. Khususnya di public speaking. Kemudian mereka juga meminta agar ada keterampilan tambahan. Keterampilan tambahan ini lebih kepada bagaimana mendapatkan inovasi-inovasi dalam mengolah sampah menjadi barang-barang kreatif. Ada yang menjadi tas, ada yang menjadi tikar, gitu ya, dan sebagainya. Jadi itu kita diskusikan bersama. Di antara mereka juga menginginkan ke depan, karena mereka di antara mereka juga sudah ada yang pengalaman mengolah sampah organik menjadi enzimatik dan lain-lain. Maggot dan lain sebagainya. Dan lain-lain. Dan justru di sini pelatihan belum meminta kepada kita, karena mereka sudah mendapatkan pelatihan dari lingkungan sekitar. Dari lembaga-lembaga yang memang support. Yang menarik adalah mereka saling berdiskusi di dalam forum tersebut untuk kemudian sharing apa manfaat daripada pengolahan sampah-sampah organik. Kapabilitas mereka ada yang diminta support kepada Pegadaian, tapi ada juga yang mereka mensolusi sendiri. Jadi kami melihat ini, dan mungkin ke depan saat ini sedang melakukan raker, kita akan samakan gerakan ini agar lebih masif lagi, terasa, katakanlah seperti menyediakan pupuk cair dalam jumlah yang cukup untuk kemudian disedekahkan kepada para petani di sekitar daripada keberadaan sampah. Jadi bukan hanya untuk mereka sendiri sekarang gitu. Untuk mereka sendiri. Di antara keberagaman usul, ada usul bagaimana tata kelola mereka semakin baik. Sehingga di awal September kita bersama-sama bersepakat untuk melakukan semacam lomba terhadap bank sampah binaan ini, atau forum bank sampah ini bersepakat untuk melakukan lomba edukasi dengan eventnya. Kemudian lomba yang kedua adalah lomba inovasi, jadi kreativitas itu mereka tampilkan, dan lomba tata kelola governance bank sampah itu yang semakin ditumbuhkan trustnya kepada masyarakat. Bagaimana mereka mengelola ini, bagaimana mereka menata daripada laporan keuangan, pembukuan dan sebagainya. Jadi ini kita buat sedemikian rupa, dan mereka juga kita dorong untuk familiar kepada medsos. Jadi mengupload dari profil-profil bank sampah. Ini semua kegiatan-kegiatan yang kita support kepada mereka, dan alhamdulillah tanggapan mereka cukup positif, sehingga kan lebih banyak lagi lingkungan yang mengetahui keberadaan bank sampah, perannya terhadap lingkungan, dan melibatkan masyarakat baru untuk kemudian mengambil peran memilah sampah. Baik. Luar biasa ceritanya. Sebetulnya kalau saya highlight begitu ya Pak, tadi bagaimana kemudian memunculkan partisipasi aktif dari masyarakat. Mungkin sekilas lagi bisa dijelaskan Pak, membangun partisipasi itu tantangannya seperti apa, dan bagaimana caranya kemudian masyarakat bisa mengusulkan, Pak saya butuh literasi keuangan, saya butuh skill untuk bisa berkomunikasi. Karena terkadang program-program CSR itu kan pendekatannya top down ya Pak. Nah ini menariknya ini bottom up gitu ya, paket-paket pelatihannya pun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga mereka juga akan konsisten dan kemudian bisa serius dalam menjalankan berbagai macam inisiatif yang mereka sendiri sudah tentukan, begitu Pak. Bahwa tantangan itu adalah
kesabaran ya yang Oke. saya mendengar langsung dari mereka. Iya. Tapi dengan modal kesabaran mereka Iya. dan pengalaman mereka sebagai local hero yang peduli pada lingkungan, karena memang syarat mereka bisa bergabung di Bank Sampah adalah kepedulian. Jadi kepedulian ini ditambah mereka sudah terbiasa dengan tantangan-tantangan penolakan, terus ini dikombinasi oleh pengalaman mereka. Disitulah mereka dalam tanda petik berlomba untuk mencuri hati para audiens dan target event. Alhamdulillah rupanya disambut baik oleh para lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah, kemudian perkantoran, dan juga tadi RT RW lingkungan daripada masyarakat yang ada bank sampah, yang terdekat daripada bank sampah. Di beberapa tempat bahkan sudah mengekspansi sampai satu kota. Jadi dia berkeliling. Eskalasinya sudah besar. Unit-unit bank sampah yang menjadi underbow-nya ini juga berdatangan. Jadi mereka meminta diri melamar untuk menjadi unit bank sampah binaan Pegadaian. Siap. Nah, jadi di sanalah terjadi shelter pengumpulan dan kemudian dijemput oleh si bank sampah ini untuk kemudian dilakukan pembagian sebagaimana seharusnya. Dan tantangan yang pertama ya pasti itu tadi ada perlu kesabaran dalam terus melakukan. Namun karena dibatasi dalam waktu lomba 1 bulan kemarin dan di tanggal 17 September ada World Clean Up Day, Pegadaian pun karyawannya intens melakukan gerakan kebersihan di unit kerja dan menyetorkan pemilahan sampah itu ke bank sampah. Akhirnya apa? Mereka mendapatkan spirit baru. Kenapa? Karena ditemani oleh teman-teman Pegadaian di seluruh Indonesia pada tanggal tersebut untuk bersama-sama memilah sampah. Dan dukungan dari kami kepada beliau, pengurus bank sampah ini rupanya akan menambah lagi daya juang dan spirit mereka untuk terus berkontribusi bagi perubahan dan bagi kebersihan lingkungan ini, bagi kebersihan Indonesia. Siap. Menariknya tadi untuk memunculkan partisipasi, salah satunya adalah membuka lebar ya ruang untuk membangun kerjasama multi pihak. Tadi yang sudah Pak Ruli sampaikan, RT juga bisa ikut menjaga, atau mungkin organisasi kemasyarakatan juga ikut berkontribusi dalam program ini. Artinya tidak eksklusif begitu Pak dalam menjalankan program bank sampah ini. Lalu kemudian Pak, dari sisi perusahaan begitu, apa sebetulnya benefit yang kemudian didapatkan oleh perusahaan? Karena kalau kita bicara creating share value, harus ada direct impact to business-nya. Kira-kira Pak Ruli bisa diceritakan Pak? Iya. Baik, kalau kita bicara direct impact to business, maka tadi kita sebutkan satu produk Pegadaian yang mana tabungan emas ini dapat menjadi satu solusi bagi nasabah bank sampah. Jadi mereka ditawarkan, mengapa demikian perlu menabung di emas? Tadi di awal saya cerita keberadaan Pegadaian 1901, masyarakat Indonesia itu udah biasa menabung emas. Bedanya mungkin zaman dulu dengan perhiasan. Namun sekarang kita ada digitalisasi terhadap penabung emas tadi. Jadi cukup menyetorkan sejumlah uang, kemudian ini bisa dikonversi ke gram emas. Ada satu edukasi yang baik bagi tabungan ini, yakni uang jajan daripada si siswa, anak-anak nasabah bank sampah maupun pengurus bank sampah ini bisa diedukasi untuk disisihkan. Bisa kelebihan uang disisihkan, termasuk juga uang belanja disisihkan. Apalagi tadi triggernya mereka mendapatkan sampah yang tadinya tidak bernilai justru malah bertukar menjadi gramasi emas, yang setiap dia konsisten harian ada sampah, pada saat itu juga ada emas yang bertambah di rekening mereka. Gitu, Mas. Itu merubah sampah menjadi berkah, definisinya di situ. Oke. Iya. Mungkin kalau dari sisi itu, dari sisi perusahaan ya Pak, artinya juga ada customer acquisition yang kemudian juga dilakukan dari program itu. Kalau dari sisi masyarakat Pak, karena tadi 72 bank sampah itu kan tentu ada yang pernah cerita ke Pak Ruli begitu, Pak, ketika saya terlibat di dalam program ini yang saya rasakan gitu. Dampak ekonomi dari sisi masyarakat mungkin yang pernah diceritakan langsung ke Pak Ruli apa Pak, yang mungkin bisa di-share juga gitu. Kemarin saya melakukan kunjungan ke daerah Mandalika. Di sana ada bank sampah yang binaan dari kolaborasi BUMN. Kebetulan
mereka mengambil peran di ujungnya menabung emas. Oke. Jadi memilah sampah menabung emas. Ya. Pendampingan ini ternyata sangat sukses. Kenapa? Karena masyarakat melihat botol-botol plastik itu, mereka menyebutnya sebagai emas. Jadi mengumpulkan botol plastik adalah mengumpulkan emas bagi mereka. Dan ini kemudian menjadi viral. Hanya dalam waktu 2 bulan, lebih dari 2 ton sampah plastik bisa dikumpulkan dari masyarakat Mandalika, dari Desa Kuta Mandalika. Dan kemudian saat ini sudah terus bertambah dan berkembang. Jadi dampak bagi masyarakat udah pasti, seperti daerah destinasi super prioritas Mandalika ini, tentu kebersihan menjadi satu tuntutan bagi pemerintah, bagi masyarakat, agar wisatawan nyaman di lingkungan tersebut. Kemudian masyarakat sendiri sebagai pelaku ini terbantu, yakni kemarin ada cerita, saya sudah dapat 800.000, saya sudah dapat 1 juta lebih dari ngumpulin dari hanya ngumpulin sampah. plastik sampah tadi dari rumah. Dan kemudian kalau dilihat di lingkungannya ada, mereka tidak segan-segan kemudian mengumpulkannya. Ternyata secara konsisten kalau memang bisa dilakukan, ini akan memberikan keberkahan. Dan tabungan emas ini tentu baik bagi mereka di masa yang akan datang untuk sekolah, beasiswa maupun dan seterusnya lah ya. Ini tentunya akan sangat baik bagi ekonomi keluarga mereka. Salah satu yang menarik sebetulnya dampak secara ekonomi tadi tidak hanya berhenti dari sisi pendapatan, tidak hanya berhenti pada nilai investasi, Pak. Mungkin akan ada dampak selanjutnya yang muncul, misalnya ada peningkatan kualitas pendidikan dan lain sebagainya. Nah, dampak sosial nih, Pak, yang mungkin ingin kemudian saya gali juga gitu, Pak Ruli. Mungkin juga disampaikan, Pak, bagaimana dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat dari program itu seperti apa, Pak? Baik, kalau dilihat dari program bank sampah di satu tempat yang saya perhatikan itu, ada yang kemudian mengembangkannya menjadi lingkungan pertanian organik. Berkembang sampai ke sana juga. Justru ada di dalam satu masyarakat kota, kampung begitu, yang bank sampahnya di setiap gang bank sampahnya mereka tanami dengan buah-buahan. Jadi ada melon, ada kemudian tomat, ada cabai dan lain sebagainya. Jadi secara tidak langsung ini memberikan satu penghijauan di lingkungan, memanfaatkan limbah daripada sampah organik rumah tangga, bekas makanan dan sebagainya, dan menghasilkan tadi sayur mayur, otomatis mengurangi biaya belanja. Dan ini pasti uang yang dari belanja yang seharusnya dibelanjakan untuk sayur mayur tadi ataupun bahan-bahan dapur ini bisa ditabung. Dan ini menjadi menjadi satu kebiasaan, dan akhirnya mereka saling menjaga ini, si buah melonnya saling menjaga sampai besar karena effortnya sudah luar biasa tadi. Tapi ada satu lagi yang menarik, di kampung dari bank sampah yang tadinya ditanami ini sekarang menjadi kampung wisata edukasi. Jadi ada anak-anak sekolah datang belajar memilah sampah, belajar kemudian mengetahui manfaat sampah organik yang diolah menjadi pupuk organik, dan melihat langsung bagaimana buah-buahan itu subur ada di sekitar. Ada contohnya secara real. Jadi bisa menjadi satu edukasi yang menarik sekali bagi generasi berikutnya. Mungkin dalam proses menjalankan tadi, saya pikir tidak dengan jalan yang mulus saja begitu, Pak. Bisa diceritakan juga tantangan-tantangannya dalam kurang lebih tadi 4 tahun ya dalam perjalanan menginisiasi program ini, seperti apa mungkin Pak Ruli? Tantangan yang paling kita rasakan dalam membangun kepercayaan tentunya, Mas Unggul. Kepercayaan publik. Jadi kepercayaan publik, kepercayaan pengurus bank sampah, dan kemudian ada ketidaksinkronan informasi. Jadi dengan kerjasama bersama Pegadaian, seolah-olah semuanya dibiayai oleh Pegadaian. Bank sampah digaji oleh Pegadaian. Nah, ini adalah sesuatu yang keliru. Kami mendampingi tentu bagaimana bank sampah ini terus bisa beraktivitas, berkenaan dengan support peralatan yang dibutuhkan, support program yang diperlukan. Ini kita sama-sama
Jadi tidak hanya Pegadaian sendiri, tapi lingkungan, dan juga kita juga bisa mengajak dari BUMN lain maupun mereka-mereka pihak-pihak yang peduli terhadap lingkungan untuk sama-sama kita mendampingi bank sampah. Jadi kesulitannya lebih kepada misinformasi saja. Jadi kalau dibantu Pegadaian atau menjadi bank sampah Pegadaian, beres sama Pegadaian, justru malah tidak. Padahal leadingnya adalah masyarakat sendiri. Masyarakat sendiri. Terus kemudian kalau kita lihat arah daripada implementasi program TJSL atau CSR sekarang didorong menjadi bagian dari inisiatif untuk menuju pembangunan berkelanjutan, Pak. Nah, program ini tentu ada korelasinya dengan itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak sekilas saja bagaimana korelasi ya menurut Pak Ruli nih dari program inisiatif Bank Sampah ini gitu, Pak. Baik. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang kita perhatikan antara lain di pendidikan saja misalnya. Jadi peduli kepada pendidikan dalam program Bank Sampah contohnya, edukasi yang dirancang ini menyasar kepada paling banyak dan paling mudah justru malah anak-anak pelajar, generasi-generasi berikutnya ini. Jadi dengan pendampingan kami kepada Bank Sampah itu kita lihat bahwa para generasi kita yang berikutnya ini akan sadar terhadap lingkungan. Mereka juga bisa mendapatkan kemanfaatan dari program memilah sampah mereka, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya attitude mereka menjadi satu budaya baru, budaya yang peduli kepada lingkungan, sehingga kan bumi kita bisa lebih terjaga. Awareness mereka kepada lingkungan bahwa laut pun akan berbahaya jika plastik yang mereka biarkan ini akan sampai ke laut. Jadi kesadaran itu akan tumbuh, dan para pegiat bank sampah melakukan itu, dan itu yang kami support. Jadi menariknya tujuan daripada program ini tidak semata-mata hanya kemudian menyelesaikan masalah lingkungan, kemudian ada pendapatan baru dari masyarakat, tapi bagaimana mengubah perilaku. Jadi perilaku ini yang mungkin butuh kerja-kerja jangka panjang, Pak, yang kemudian bisa dilakukan gitu. Nah, terakhir mungkin harapannya Pak Ruli dari implementasi program TJSL atau CSR berbasis creating share value yang sudah dilakukan Pegadaian ini seperti apa, Pak? Baik, kami berharap akan ada lebih banyak lagi bank sampah yang mau ikut program ke dalam forum bank sampah memilah sampah menabung emas. Karena dapat dua sisi. Satu sisi mereka bisa saling bertukar pandangan, bertukar pikiran, bertukar kebaikan, agar bank sampah yang tadinya belum maju bisa maju seperti bank sampah yang sudah memberikan pengaruh yang lebih besar. Kemudian selain itu kita juga berharap para pimpinan wilayah ataupun pemangku kepentingan di daerah juga mensupport keberadaan kerjasama ini antara Pegadaian dengan bank sampah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk didukung agar akses dari pengurus bank sampah kepada masyarakat ini lebih dibuka ruangnya lagi. Kepada pemerintahan, kepada kantor, kepada swasta ini lebih dibuka ruangnya lagi, sehingga jika diberi jalan tentu akan lebih mudah lagi bagi para pengurus ini untuk melakukan edukasi-edukasi di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Pak untuk setiap gagasan kemudian juga kerja yang sudah dilakukan. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain, dan kalau kita lihat tujuan daripada PT Pegadaian tadi mewujudkan inklusi keuangan dengan berbasis pada tadi kolektivisme dari masyarakat, partisipasi dari masyarakat, dan juga sadar terhadap lingkungan, itu bisa terwujud. Amin. Ada satu lagi Mas Unggul. Siap. Karyawan Pegadaian akan merasa bangga. Betul. Bahwa perusahaan yang mereka selama ini bekerja, support, keberlanjutannya itu sangat related dengan keberlanjutan usaha dari perusahaan kepada pembinaan masyarakat atau pendampingan masyarakat. Sehingga mereka merasa lebih berarti, mereka loyal, valuable, dan value ini akan menjadi semangat baru bagi mereka terus berkontribusi untuk Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Karena itu tadi betul, yang satu lagi yang terlewat bahwa ternyata beberapa riset menunjukkan perusahaan-perusahaan yang punya concern terhadap sosial lingkungan
attractiveness dari karyawan, loyalitas dari karyawan juga meningkat. Alhamdulillah. Semoga itu terjadi di Pegadaian, Pak. Allahumma amin. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ruli.